melaksanakan ibadah itikaf di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan ini diridhoi dan terima Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafatul ujma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah itikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah masuk ke malam 27. Kalau saudara kita yang lain sebagian sudah masuk malam 28. Artinya tinggal beberapa hari lagi, kira-kira 3 hari lagi ya kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Para salafus soleh ketika mereka akan berpisah dengan bulan Ramadan, mereka sangat sedih ya biasanya. Mereka sangat sedih ditinggalkan bulan Ramadan. Dan sama ya dengan kita ya, kita juga ditinggal bulan Ramadan sedih. Pak Dul, sedih nggak Pak Dul? Sedih nggak ditinggal Ramadan? Ya, kita sedih biasanya karena anak-anak kita belum pada punya baju. Bini belum punya baju, anak belum punya baju. Yang baru peci doang. Kita sedih, anak-anak kita belum pada punya baju. Lebaran tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Sementara salafus soleh mereka sedih karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon besar-besaran ya, pahala yang besar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Biasanya menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, ini banyak umat muslim yang bergegas untuk membayar zakat, seperti zakat fitrah atau zakat mal dan yang lainnya. Di samping itu selain zakat ada juga 2 istilah lain yang kerap mengiringi istilah zakat, yaitu infak dan sedekah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas apa itu definisi zakat, infak, dan sedekah, dan apa saja yang membedakan ketiganya ini. Mari kita buka acara kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan, amal kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini selama sebulan penuh. Ala haji ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita simak penjelasan tentang zakat, infak, dan sedekah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur sampai kepada malam 27 atau sebagian malam 28. Ada yang malam 28 ini? Ada. Ini kalau beda gini emang yang kagak enak Lailatul Qadarnya nih, bingung nih gitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi bi amri rabbihim. Gimana ayatnya? Tanazzalul malaikati warruh, kan gitu. Malam Lailatul Qadar tuh turun banyak malaikat, warruh dipimpin oleh ar-ruh. Ar-ruh itu disebut oleh banyak ulama tafsir sebagai malaikat Jibril. Jadi Jibril turun banyak sama malaikat-malaikat yang lain gitu. Cuman sampai sekarang belum ketahuan tuh Jibril NU apa Muhammadiyah itu dia. Kalau NU tuh berarti sekarang nih 27 nih. Kalau dia Muhammadiyah kemarin udah tuh.
Kan iya. Karena kan kata salah seorang ulama, Lailatul Qadar itu malam yang terkumpul banyak kebaikan di malam itu. Ini malam sekarang nih kebaikannya ngumpul semua. Kebaikan malam Ramadan, kebaikan malam ganjil, kebaikan malam Jumat sekarang. Kan gitu. Tapi kalau yang udah 28 malam Jumatnya kan kemarin udah tuh, malam 21 kan ya. Malam 21 tuh malam Jumat, malam ganjil, malam Ramadan, begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk dapat Lailatul Qadar. Karena yang penting Lailatul Qadar tuh menghidupi malam. Walaupun tidak sepanjang malam begitu, cuman menghidupinya pas waktu Isya sama tarawih doang. Atau menghidupinya cuman begini doang nih, ngaji jam 10 beres pulang begitu. Atau ntar pas Qiyamul Lail, yang penting malam Lailatul Qadar tuh kita menghidupi gitu. Ya tentu kan orang yang menghidupi sepanjang malam sama yang menghidupi malam cuman sekedar sholat Isya sama tarawih doang kan tentu beda. Kan ya, pahalanya kan seperti 1000 bulan. 1000 bulan tuh 83 tahun 4 bulan. Orang yang hidup sampai 83 tahun 4 bulan, kira-kira kualitas ibadahnya sama semua apa beda-beda? Begitu sama kita juga tuh. Kita yang dapat Lailatul Qadar, ada yang dapatnya 83 tahun 4 bulan tuh full. Kayak model ahli hikmah kan gitu. Dia pagi zikir, siang zikir, sore zikir, begitu sepanjang 83 tahun. Tapi kalau orang yang ngidupin malam Lailatul Qadar cuman pas Isya sama tarawih doang, atau pas ngaji begini doang, tadi Isya mah kagak sempet pulang kerja masih capek kan ya, atau emang tadi tarawih kagak sempet, emang kebanyakan makan buka tadi kan gitu, udah ntar dah Qiyam Lailnya pas malam ngaji aja gitu. Nah itu kayak orang yang 83 tahun 4 bulan, ya kerjanya cuman sholat doang. Sholat 5 waktu pulang, sholat 5 waktu pulang. Terkadang-kadang nyari pas Jumatan sendal bagus diambil, begitu tuh. Ada itu. Jadi 83 tahun 1000 bulannya itu kualitasnya beda-beda tergantung berapa lama kualitas iqomah kita di malam Lailatul Qadar. Dan pendapat kayak gini nih lebih cocok kalau kita amalin di kebanyakan kita. Karena orang kita tuh kalau untuk menghidupi satu malam penuh tuh rada susah tuh. Kan ya. Bahkan ya emang rasanya nggak mungkin. Orang-orang yang iktikaf saja kebanyakan mulainya jam 9 dia baru masuk masjid. Jam 9 rata-rata, jam 9, jam 10. Tapi ntar belum subuh dia udah keluar. Padahal kan yang namanya Qiyam Lail sepanjang malam itu ya sepanjang malam. Masuknya sebelum maghrib, keluarnya habis subuh kan begitu. Iya. Tapi kalau pakai syarat kayak ulama yang keras banget, yang katanya Lailatul Qadar tuh hanya untuk yang menghidupi sepanjang malam itu kan rada susah. Tapi ada ulama yang mengatakan Qiyamul Lail di Qiyam Ramadan di Lailatul Qadar itu ya cukup dengan sholat Isya dan juga sholat tarawih. Atau sholat Isya aja udah cukup, disebut sudah menghidupi malam. Cuman kualitas malam Lailatul Qadar segitu-gitu itu. Gitu. Malaikat juga nyatetnya sambil jalan itu. Gitu. Udah dapet dah kan gitu. Dapet dah gitu. Nah berkaitan dengan zakat, infak, sedekah gitu. Kita mulai dari yang lebih besar, yang lebih umum yaitu infak. Infak itu artinya membelanjakan harta. Nah, membelanjakan harta ini dibedakan dengan maksud dan tujuan. Ada yang membelanjakan harta dengan tujuan taqarrub, taat kepada Allah. Ada yang membelanjakan harta tapi tujuannya sebaliknya, tidak untuk taqarrub kepada Allah. Sebaliknya yaitu kemaksiatan. Atau yang ketiga, orang membelanjakan harta bukan untuk taqarrub tapi juga bukan kemaksiatan. Kan ya? Jadi ada namanya infak di jalan Allah,
ada infak di jalan maksiat, ada infak di bukan dua-duanya. Jalan ketaatan bukan, jalan kemaksiatan juga bukan. Kalau infak di jalan Allah yang dengan tujuan taqarrub itu namanya sedekah. Jadi ini infak nih, ada 3 tuh cabangnya tuh, di jalan Allah, di jalan maksiat, di jalan setan, ada yang ketiga tidak di keduanya. Taqarrub bukan, tapi maksiat juga bukan. Seperti nuzhah, apa nuzhah itu jalan-jalan. Orang ngeluarin duit, nyiapin duit 1 juta, 2 juta buat kemana? Mau jalan-jalan nih ke Anyer, kan begitu. Itu kan namanya infak itu. Membelanjakan harta tapi niatnya buat taat. Bukan ibadah, emang jalan-jalan aja. Jalan-jalan ibadah bukan, maksiat kan juga bukan. Orang boleh gak kalau jalan-jalan? Boleh gitu, dia bukan maksiat. Kan gitu. Kata Roma Irama kan juga boleh jalan-jalan kan ya. Lagunya apa tuh? Yang kagak boleh begadang sama Roma, iya gitu. Jadi infak di jalan Allah itu yang namanya sedekah. Nah, sedekah ini adalah nama umum untuk seluruh hal yang kita sebut membelanjakan harta di jalan Allah dengan niat taqarrub. Lalu sedekah ini kemudian kan dibagi. Ada sedekah yang hukumnya wajib, ada sedekah yang hukumnya sunnah. Kalau yang namanya perintah cuma 2, yaitu sunnah wajib. Yang wajib kayak nafkah keluarga itu kan wajib. Jadi dia bagian dari sedekah tuh. Makanya kan ada sabda Nabi Muhammad yang mengatakan walaupun hadisnya diperdebatkan, hadisnya dikatakan tidak sahih. Dirhamun anfaqta fi ahlika khairun min alfi dirhamin anfaqta fi sabilillah. 1 dirham kamu nafkahkan untuk keluargamu itu nilainya lebih baik daripada 1000 dirham di jalan Allah gitu. Jadi infak di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah yang wajib pertama nafkah keluarga, itu sedekah wajib. Artinya infak yang hukumnya wajib. Kemudian apalagi sedekah yang wajib? Yang kedua zakat. Nah, nanti kita jelasin tuh zakat. Yang ketiga sedekah yang wajib apalagi? Namanya fidyah. Kemudian yang keempat namanya kafarat. Jadi semuanya bagian daripada infak gitu. Infak di jalan Allah yang namanya sedekah, sedekahnya wajib. Nafkah keluarga, zakat, fidyah, kafarat. Kafarat itu apa? Bayar denda. Nah, selain 4 yang tadi hukumnya sunnah, kayak wakaf apalagi itu, ya nyantunin anak yatim, kemudian ngasih duit buat orang buka puasa, kemudian menyantuni janda yang tua begitu. Kalau yang muda banyak banget yang mau nyantunin tuh, kan iya. Itu namanya sifatnya sedekah yang sunnah. Nah, karena sedekah yang wajib itu disebut namanya eksplisit oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyebut ada namanya zakat ini, ada namanya nafkah ini, ada namanya fidyah. Maka sedekah menjadi dikhususkan untuk yang sunnah-sunnah gitu. Kira-kira paham gak? Jadi sama sebenarnya sedekah. Cuman sedekah yang wajib tuh udah ada mereknya, Nabi Muhammad yang merekin. Ada namanya zakat, ada namanya fidyah, ada namanya kafarat. Maka yang dimerek-merekin itu ya udah ada mereknya, zakat, kafarat, fidyah. Sedangkan yang tidak ada merek kewajibannya itu tetap namanya sodako. Maka sodako identiknya dengan yang sunnah-sunnah. Sedangkan yang wajib itu namanya sedekah juga, sedekah wajib. Cuman di hadis Nabi ada mereknya. Mereknya zakat, mereknya fidyah, mereknya nafkah, mereknya kafarat. Jadi itu infak di jalan Allah. Ntar kita jelasin tuh yang namanya zakat. Infak di jalan Allah yang sifatnya taqarrub. Nah, ada infak membelanjakan harta di jalan maksiat, di jalan setan. Contohnya apa? Ya untuk kemaksiatan, beli
apa TM ya, di sini TM apa bukan maboknya gitu. Apa rebusan softtek mungkin tuh. Dulu ada rebusan softtek tuh kan. Iya kan ya? Orang iseng banget gitu, softtek bekas dicari tong sampah direbus sama dia. Diirup kan ya, diirup itu asapnya mabok deh katanya. Beli lem Aibon tapi bukan buat ngelem malah buat ngisap. Itu infak di jalan setan itu. Apalagi beli gaple, itu beli gaple itu. Beli gaple bukan buat sulap, bukan buat latihan sulap tapi buat main judi. Beli apa lagi? Beli slot, wah itu tuh sama tuh. Di apalagi sama trading gitu kan jatuhnya infak di jalan setan itu. Emang beneran dia trading kan kagak. Cuman untung-untungan doang kan ya. Itu PA-nya orang kota begitu. Saking malesnya kerja pengen dapat duit banyak, muncul tuh orang-orang kayak binomo kayak begitu-gitu. Yang janjiin duit 1 juta 5 hari dapat 20 juta. Orang kalau percaya kan PA banget itu berarti dia. Sama orang kampung juga begitu. Cuman orang kampung kan gak punya HP. Dia datangnya ke siapa? Dulu namanya Kanjeng Dimas. Dimas Kanjeng. Nah itu tuh. Itu orang kampung. Orang kota karena lebih kota Dimas Kanjeng kagak laku. Yang laku apa? Orang make dasi itu. Itu trading tuh viral blast dan seterusnya itu kan ya. Ujungnya sama, menjudi doang. Orangnya kagak tahu. Jadi kalau bahasanya skema Ponzi kan gitu. Yang paling untung yang daftar pertama kan ya. Yang sial tuh yang terakhir daftar karena dia nggak dapat duit lagi kecuali kalau ada yang daftar begitu terus. Nggak bakal ada ujungnya. Itu infak di jalan setan. Apalagi infak di jalan setan. Nyawer dangdut, nah itu nyawer dangdut. Sama tuh. Ada gak di sini? Masih ada gak sini? Ini ya. Nyawer dangdut. Itu namanya infak di jalan setan. Jadi infak di jalan Allah namanya sedekah. Infak di jalan setan ya namanya kalau bahasanya alhamko. Jadi harta yang keberkahannya diambil oleh Allah, dihilangkan begitu. Kemudian yang ketiga infak di jalan infak bukan di keduanya. Jalan kebaikan taat bukan, jalan kemaksiatan juga bukan. Kayak beli apa? Kayak tadi beli tiket buat jalan-jalan ke Puncak, ke Anyer. Beli apa lagi? Beli lovebird, nah itu juga sama tuh. Taat bukan, maksiat juga bukan kan ya? Kita bilang taat, kagak ada ibadahnya orang begitu kan ya. Kita bilang maksiat juga kagak ada maksiat yang dikerjain itu. Orang beli burung kan ya. Pagi-pagi udah nyemprot, burungnya dimandiin gitu. Badannya mah belum itu, burungnya aja semprotin gitu. Habis itu sama orang beli ikan, nah itu sama tuh. Jatinegara kan kalau subuh rame banget tuh kan ya, yang pasar ikan tuh pasar subuh gitu tuh. Nah itu kan maksiat bukan, taat bukan, itu juga namanya infak gitu. Jadi infak itu nama umum, lebih khusus dengan tujuan. Kalau tujuannya ibadah namanya sedekah. Nah sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tadi itu ada berapa tuh? Nafkah keluarga, yang kedua zakat, yang ketiga fidyah, keempat kafarat. Ini sedekah yang wajib dan namanya udah ada mereknya. Tapi kalau yang belum dimerekin yang hukumnya sunnah maka tetap namanya sedekah begitu. Karena yang wajib-wajib udah ada mereknya. Nah dari 4 yang wajib ini kalau nafkah keluarga kita udah paham. Nah ini yang kedua nih yang zakat nih yang hampir kebanyakan kita tuh belum pada ngerti. Padahal zakat itu bagian dari fardu ain kita nih, kewajiban kita secara personal muslim. Bahkan dengan segala hormat ya mohon maaf deh. Banyak orang sekarang, orang kota sekarang tuh lebih kenal zakat profesi dibanding zakat peternakan.
lebih tahu zakat penghasilan daripada zakat emas dan perak. Padahal zakat penghasilan itu, zakat profesi itu kan zakat modern yang keberadaannya sampai sekarang belum disepakati, kan begitu. Dan sama ulama yang membolehkan atau mewajibkan zakat penghasilan, sesama mereka juga ribut soal teknisnya, kan begitu. Nah sayangnya orang kita nggak tahu tuh. Taunya kalau penghasilan gaji ada zakatnya. Sampai THR tuh ada zakatnya sekarang tuh. Ada gak? Nah, THR tuh ada dua tuh. Ada yang nyamain itu kayak zakat rikas. Ada yang nyamain dengan zakat penghasilan. Gitu. Jadi kita tuh udah kadung kebanyakan tahu zakat modern. Tapi zakat klasik yang menjadi pijakan zakat modern itu kita gak tahu. Kan ya? Ini zakat mirip-mirip kayak haji. Orang belajar haji itu pas manasik doang kan gitu. Habis manasik udah nggak belajar. Di sono kan juga buku manasik kagak dibuka kan ya di Mekah. Mau tinggal ngelihat apa namanya mutawifnya aja kan begitu. Ya belajar zakatnya pas udah punya duit. Sama kalau belajar bab nikah. Pas udah punya bini baru belajar nikah. Belajar bab nikah. Itu bini ngomongin talak udah 17 kali baru belajar bab nikah dia. Itu 17 kali udah ngomong talak dia baru nanya kan gitu. Habis itu terus gimana Ustaz saya sama istri? Ya urusan lu kenapa jadi urusan gua kan begitu. Iya dari dulu suruh belajar gak mau kan begitu. Masjid dekat, pengajian banyak, Ustadz kenal. Bab nikah gak mau belajar. Kalinya ribut Ustadz dipanggil ya gitu. Dia enak gua mah kagak kan ya. Kan itu sepanjang tahun dia enak-enakan sama bininya, kita mah kagak dapet itu enaknya. Pas udah ribut tuh Ustadz dipanggil, gitu. Udah macam-macam. Jadi gitu tuh masalahnya. Kebanyakan kita nih mohon maaf nih ya, pengajian yang rutin, ngajinya mulai bab toharoh, gitu. Sepanjang tahun dilihat ustadznya romannya kurang serak nih, jemaah sama ustadznya kurang serak. Nih kayaknya ustadz kita gini. Akhirnya bab toharo belum beres, tahun berganti, diganti jadwalnya. Diganti, kenapa yang kemarin? Kayaknya ustadznya kurang serak sama kita. Atau kita yang kurang serak sama ustadz, berubah. Masuk ustadz baru, buka lagi bab apa? Bab toharo lagi gitu. Kagak pernah nyampe bab zakat itu. Akhirnya orang-orang becek semua itu urusannya kan gitu. Toharoh mulu, air mulu kagak beres-beres. Habis dilihat ustadznya kagak demen, udah ganti. Ganti puasa, ganti ustadz gitu. Ya bukannya kagak boleh nggak apa-apa namanya orangnya belajar nyari guru baru. Cuman kalau yang urusan fardu ain jangan ganti-ganti dulu sebelum nanti beres. Kalaupun ganti nerusin. Jangan apa namanya? Jangan dari awal lagi kan gitu. Buka dari awal lagi bab toharoh mulu gitu. Kayak ibu-ibu pengajian isunya sholawat mulu gitu. Kagak ada materi fikihnya. nungguin ibu-ibu yang lain kita sholawatan. Ntar ibu-ibu jemaah udah ngumpul nungguin ustazahnya sholawatan lagi kan gitu. Ustazahnya datang. Pengurus masjid, Bu Haji mohon maaf nih udah mau sholat asar. Udah mau sholat asar udah kita buka, kita tutup dah. Kita tutup sholawat lagi gitu. Ngaji itu isinya sholawat. Ibu-ibu gitu. Nah ini masalah zakat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zakat ada dua. Ada zakat badan, ada zakat harta yang kita sebut dengan zakat mal. Kalau zakat badan ini zakat fitrah ini namanya zakat badan. Makanya disebut zakat fitrah. Fitrah itu orang boleh nyebut zakat fitrah, orang juga boleh nyebut zakatul fitri. Yang kebanyakan di kitab-kitab fikih itu nyebutnya zakatul fitri. Kalau namanya zakat al-fitr itu mengacu kepada waktu wajibnya zakat. Waktu wajib zakat fitrah itu kan ketika fitr, ketika berbuka dari puasa Ramadan. Yaitu wajibnya di hari terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Makanya namanya zakat al-fitr. Karena diwajibkan berkat
berfitr, berbuka dari puasa Ramadan, malam takbiran. Tapi ulama juga nyebut zakat fitrah. Kalau fitrah itu mengacu kepada khilqah. Khilqah itu artinya penciptaan badan kita. Karena zakat ini yang diwajibkan oleh syariat dalam zakat fitrah itu bukan duit yang kita punya, tapi badan yang kita punya. Kalau badannya hidup di waktu wajib, yaitu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, wajib itu dia bayar zakat fitrah. Anak-anak Ustaz wajib, orang budak Ustaz wajib, perempuan Ustaz wajib, semuanya kalau dia muslim wajib. Bahkan bayi yang baru lahir kalau dia hidup di waktu terbenam matahari hari terakhir Ramadan wajib zakat fitrah. Cuman bukan dia yang bayar orang yang nafkahin dirinya, kan gitu. Jadi karena ini badan maka pantas kalau disebut zakat fitrah. Karena salah satu makna fitrah adalah khilqah, yaitu penciptaan, begitu. Makanya dulu ada bocah tuh kalau lagi main lalu jangan longkain pala gue udah dipitrahin gitu. Padahal yang dipitrahin bukan cuman pala, itu sekujur badannya tuh udah difitrahin itu. Dan fitrah itu cuman beres sampai lebaran, habis lebaran udah kagak ada lagi fitrah. Ntar muncul lagi tahun depan kan begitu. Jadi kalau mau longkainnya malam kedua, malam lebaran kedua, boleh itu gitu. Itu fitrahnya udah angus itu. Karena fitrah emang buat lebaran doang itu. Emang buat lebaran doang. Jadi itu namanya zakat badan. Zakat badannya cuma satu, yaitu zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat harta, zakat yang memang kewajibannya bukan gara-gara badan yang kita punya, tapi harta yang kita punya. Makanya zakat mal. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta ada 5. Yang wajib, beneran wajib 5. Maksudnya beneran wajib tuh yang seluruh ulama sejagat raya nih, timur ke barat, utara, selatan semua sepakat 5 nih. Yaitu emas dan perak, kemudian peternakan, yang ketiga apalagi pertanian, yang keempat barang dagangan, yang kelima barang tambang. 5. Selain 5 ini ulama berselisih. Contohnya perhiasan. Kita punya bini beli gelang nih, punya duit dia beli gelang emas. Nah itu gelang emas tuh niatnya buat apa tuh? Buat nyimpen apa buat dipakai? Kalau buat dipakai sebagai perhiasan itu yang jadi perdebatan, wajib zakat apa enggak. Tapi kalau niat belinya emang buat nyimpen begitu, itu yang kena wajib zakat tuh investasi. Semua sepakat itu. Tapi kalau belinya buat make, emang buat make gitu, mau make Ustaz. Biar kalau jalan tuh begini kan begitu. Biar kelihatan. Ini punya cincin emas, jari manis. Tuh nunjuk tempe waktu beli di pasar juga begini nunjuk itu. Wah ini tempe berapa nih kan gitu. Karena ada emasnya. Itu kalau perhiasan. Jadi yang disepakati itu 5 nih. Selain 5 ini orang berselisih. Jadi kalau ada ulama dari setiap negara kita panggil ulamanya ngumpul nih di Masjid Taufikur Rahman, ngomongin zakat emas perak itu keluar pada ketawa semuanya, sepakat semuanya, nggak ada yang ribut. Karena emang dari ujung ke ujung semua ulama nggak ada yang beda. Tapi kalau 10 itu ulama-ulama ini yang tadi kita ngumpul, habis ngomong zakat emas perak kita kasih masalah zakat zakat penghasilan. Wah itu ribut kagak beres-beres itu zakat penghasilan. Karena emang zakat itu zakat yang tidak disepakati. Nah, makanya sebelum kita masuk zakat yang disepakati, sebelum zakat yang diperdebatkan, zakat yang disepakati dulu ini. Emas dan perak. Pertama emas. Orang kalau punya emas wajib zakat Ustaz? Belum. Kecuali kalau emasnya pertama disimpan, bukan perhiasan. Begitu ya, emasnya emang disimpan. Yang kedua emasnya itu emas yang sifatnya kalau bahasanya kalau murni emas tuh 24 karat ya. Ya, tidak ada campuran. Emasnya murni dan disimpan.
Itu kalau udah gitu kena wajib zakat? Belum, kecuali kalau emasnya sampai nisab. Berapa nisab emas? Nisab emas itu 20 miskol. 20 miskol itu kalau dikonversi kira-kira 85 gram. 85 gram emas itu. Yang punya 85 gram emas kira-kira orang kaya apa orang biasa? Orang kaya itu ngumpulin emas sampai 85 gram tuh susah itu. Ya kan ini orang yang pada udah kawin nih, kita nih punya bini punya anak kan ngerasain kan. Punya emas udah ngumpulin, yang waktu mahar dulu 20 gram kita simpen kan gitu. Kita bujuk-bujuk tuh bini, padahal tuh emas punya bini kan gitu. Kita bujuk, nih emas jadi kita buat berdua aja ya kan gitu. Padahal tuh mahar kan jadi punya bini. Mana malakinya dibujuk, ini emas mah kita simpen aja buat simpenan takut-takut ada apa-apa kan begitu. Namanya bini sama laki udah I love you aja, iya aja dah. Iya dah bang, iya gitu. Ngumpulin 20 gram. Nambah lagi punya duit beli 5 gram. Nambah lagi punya duit beli 10 gram. Nyampe tuh nyimpen di lemari ada 40 gram mah. Corona begitu. Lakinya di PHK, wah udah tuh. Akhirnya dijual tuh 20 gram buat modal usaha, kan begitu. Itu usaha belum berdiri bener, anak pertama nih baru beres TK, minta sunat, gitu. Nah udah dah, 10 gram lagi kita jual buat hajatan, buat nyonatin anak kan begitu. Buat nyonatin, sisanya berapa? Sisa 10 gram, gitu. Orang kita mah udah susah ngumpulin emas itu. Makanya yang wajib zakat tuh orang kaya emang, yang kaya bener. Yang sampai bisa 85 gram tuh kan bininya pejabat kan gitu ya. Kalau bini orang kita mah susah itu. Lihat yang ngumpulin 10, 20, ada yang udah rada lama ngumpulin sampai 60 gram. Belum lama 60 gram ngumpulin, anak pertama minta kawin, dijual itu. 20 gram buat hajatan, 10 gram nih dong. Buat mahar kasih bini lu kan ya kan gitu tuh. Akhirnya berkurang dah. Berkurang akhirnya habis. Nah susah itu. Makanya emang zakat itu kata Nabi Muhammad diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Emang orang kaya. Makanya yang kagak kaya jangan ditakut-takutin zakat. Begitu. Udah nyuruh mau kontrakan, gaji 5 juta juga kurang, ditakut-takutin THR bayar zakat ya. Nah itu bukan orang kaya itu. Orang yang takut-takutin zakat tuh si siapa? Siapa kemarin yang di penjara siapa? Edi Prabowo kan gitu. Edi Prabowo menteri yang katanya bininya orang solehah kan gitu. Kan dia minta diringanin katanya istri saya perempuan solehah. Bini gue juga solehah begitu. Kagak usah lu bini gue juga solehah gitu. Udah korupsi mau korupsi aja kan ya. Jadi kalau punya 85 gram wajib zakat Ustaz. Belum, 85 gram ini harus melewati masa 1 tahun yang kita sebut haul begitu. Katakanlah ada istri pejabat gini, nyontohinnya istri pejabat. Soalnya kalau nyontohinnya bini kita yang rumah kontrakan 3 peta kan susah punya 85 gram. Kan kagak kebayang kita. Susah. Nyontohnya istri pejabat lah. Ada dari partai mana gitu, bininya udah ngumpulin 70 gram gitu. Tiba-tiba suaminya karena ulang tahun istrinya, suaminya ngasih hadiah emas 30 gram. Yang tadinya punya 70 gram, dikasih hadiah dari lakinya 30 gram. Artinya kan jadi 100 gram tuh. Udah lewat nisab. Itu tanggal berapa tuh nyampe 100 gram kasih hadiah 30 gram jadi 100 gram tuh tanggal berapa? Tanggal 5 bulan Rabiul Awal 1443. Maka tanggal 5 Rabiul Awal 1444 tahun depan wajib zakat nih. Enggak sekarang aja Ustaz. Enggak sekarang, tahun depan. Lewatin haul dulu. Tidak ada kewajiban zakat kecuali sampai nisab dan lewat haulnya. Walaupun ada ulama yang membolehkan menyegerakan bayar zakat, artinya bukan menyegerakan. Bayar zakat duluan sebelum haulnya enggak apa-apa. Cuman khawatir di akhir haul nilainya beda begitu. Ini nyampe nih 100 gram. Maka tanggal 5 Rabiul Awal tahun depan wajib bayar zakat. Berapa zakatnya? Zakatnya zakat emas perak cuman 2,5%.
2,5% dari 100 gram kira-kira berapa? 2,5 gram. Gitu. Jadi punya dia 100 gram nih. Yang dia wajib bayar cuma 2,5 gram. Kira-kira banyak apa dikit? Dikit jatuhnya. Kalau dia punya 100 gram cuma suruh bayar 2,5 gram. Begitu. Cuman emang wataknya orang pelit begitu ya. Udah besok udah tanggal 5 Rabiul Awal nih. Udah wajib bayar zakat. Dipecah sama dia itu emas. Ini 10 gram kasih anaknya gitu. Kan kurang 90 gram nih. Ini belum masih wajib zakat nih. 10 gram lagi dikasih mertuanya gitu. 10 gram gitu. 10 gram lagi dikasih siapa? Kasih adik iparnya gitu. Jadi kan 70 gram tuh nggak wajib zakat udah gitu. Ntar pas sudah lewat seminggu diminta balik lagi tuh gitu. Emang orang pelit kan begitu. Itu diwajibin cuman dikit kan Allah tahu kita orang pelit itu kenapa diwajibinnya dikit. Kan Nabi Muhammad yang bilang laukana libni adam wadiyan min dhahabin labtaghaw thalithan. Kalau ada manusia punya 2 lembah isinya emas semua, pasti dia pengen yang ketiga. Kan begitu. Itu kalau bahasa orang Betawi itu Nabi Muhammad pengen bilang begini. Manusia itu orang pelit begitu. Doyan kekayaan, suka harta, takut kekurangan, gak mau miskin tuh orang kita tuh. Sampai kapanpun nafsunya tetap jalan. Kapan dia beneran berhenti gak mau dunia? Kalau mulutnya udah disumpel sama tanah. Udah mati dia baru berhenti kan begitu. Makanya kewajiban zakat tuh cuman dikit. 100 gram dia punya dia cuman wajib bayar 2,5 gram. Orang nanya kenapa dikit amat Ustaz? Iya Allah tahu lu pelit gitu. Makanya yang diwajibin dikit. Allah mengerti lu kan udah capek nih nyari duit sono pagi ke malam, pagi ketemu pagi, pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai dia jalannya handstand begitu kan. Pokoknya dilayanin terus biar bagaimana dapat duit. Allah tahu. Udah pengen banget dapat duit, kalau diambil banyak-banyak kan jadi kagak ridho. Makanya diambil dikit. Udah gitu diambilnya kagak tiap bulan. Setahun sekali doang. Itu juga kalau syaratnya nyampe. Kalau syaratnya nggak nyampe kagak jauh, kagak wajib gitu. Nah sekarang zakat itu kayak pajak. Orang bayar zakat sekali nomornya disimpan. Tiap bulan dikasih promo sama lembaga zakat. Kan ya bener apa enggak? Tiap bulan ditawarin zakat ini, zakat itu. Nanti apa namanya? Yang enak di blok itu sales kayak gitu tuh. Jadi wataknya tuh zakat kayak pajak. Setiap ada apa-apa zakat. THR zakat. Dulu saya sempat lihat tuh di jalanan ada spanduk bayar zakat akhir tahun Anda. Zakat akhir tahun zakat apaan kan begitu. Tuh yang dizakatin apa, nisabnya berapa, bayarnya berapa kan kita yang namanya zakat kan begitu tuh ada pakemnya. Hartanya apa, nisabnya berapa, haul apa kagak. Kemudian kapan bayarnya kan begitu. Itu zakat tuh ada pakemnya. Makanya definisi yang cakep definisi zakat tuh qadrun wajibun minal mali tusraf. Gimana qadrun wajibun minal mali kadar tertentu dari sebahagian harta kita yang dibayarkan fi waqtin ma'lum wa qadrin ma'lum wa masarif ma'lumah. Jadi kadar tertentu dari harta dengan waktu tertentu, syarat tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Zakat itu segmented banget itu zakat. Makanya kalau ada wacana mengentaskan kemiskinan dengan zakat itu rada susah emang. Karena kewajiban zakat itu enggak semua orang. Udahnya wajib, dikit itu kalau wajib kan ya. Udahnya dikit, zakatnya enggak tiap tahun. Bisa jadi tahun ini di zakat, tahun depan enggak zakat. Begitu. Itu namanya kewajiban zakat emas tadi, yaitu 85 gram. Itu emas. Nah kalau peraknya, kalau di kita perak sih jarang orang nyimpen perak begitu ya. Kalau perak itu nisabnya 5 khomsu awak. Khomsu awak itu kalau dikonversi kira-kira 672 gram. 672 gram. Kalau diduitin kira-kira 672 gram kira-kira berapa tuh?
Kalau 85 gram emas kan 70 juta sekian kan ya. Kalau 672 gram perak itu mah cuma 7 juta kan. Karena perak itu 1 gramnya 60.000, 50 apa 60.000. Segram perak tuh kan cuma 50.000 apa 60.000. Coba dikaliin 60.000 kali 672. Kira-kira berapa itu? Cuman sekian itu. Enggak nyampe 10 juta kan. 6 juta, 7 juta sekian. Itu perak. Nah, emas dan perak itu kata sebahagian ulama diwajibkan zakat atas dasar samaniyah. Apa samaniyah? Samaniyah itu alat tukar. Dan sekarang orang pakai alat tukar tuh bukan lagi pakai emas, pakai perak, tapi pakai uang kertas. Emang beneran kertas loh. Kertas, uang kertas kita kan gak ada jaminan emasnya. Ada gak jaminan emasnya? Gak ada. Makanya orang-orang kayak siapa? Dr. Zaim Saidi kan gitu. Itu bilang duit kita tuh duit palsu kan begitu. Itu duit cuma nomornya doang 100.000. Ada jaminan emasnya gak? Kagak ada kan ya. Itu yang disebut dengan istilah modernnya tuh fiat money. Tahun berapa tuh mulai muncul? Tahun 72 kan gitu. Bank-bank mulai bangkrut, nggak punya lagi simpanan emas, akhirnya ngeluarin duit. Bank nasional tiap negara ngeluarin duit masing-masing, namanya fiat money. Jadi duit yang ada ini nggak ada jaminan emas, begitu. Makanya kalau mau ngurusin riba, dari duit kertas kita udah ada ribanya tuh kan, gitu. Karena nggak ada jaminan emasnya. Nilainya tuh yang ngatur siapa? Yang ngatur yang punya bank, suka-suka dia. Kalau kita bilang naik ini rupiah, naik rupiah kan gitu. Kalau dia bilang rupiah turunin tuh lagi ini kan begitu. Apalagi presidennya udah bukan orang kita lagi kan begitu. Turunin. Jadi itu apa namanya uang kertas, tidak ada jaminan emas. Karena apa namanya alat tukarnya udah lagi bukan emas, maka uang kertas juga kena kewajiban zakat atas dasar samaniyah, yaitu alat tukar. Dan emas ini atau uang ini fungsinya atau manfaatnya sama. Dia bisa disimpan dan orang bisa kaya dengan nyimpan emas. Begitu juga orang bisa kaya dengan nyimpan duit. Makanya duit uang kertas itu kena kewajiban zakat. Zakat seperti zakat emas. Nah cuman yang jadi masalah uang kertas itu nisabnya kemana? Kan iya. Dulu alat tukar emas perak. Perak ada nisabnya, emas juga ada nisabnya. Ini sekarang nggak ada emas perak, cuman uang kertas. Uang kertas wajib zakat. Saya belum pernah nemu ada ulama yang bilang kagak wajib. Semua bilang wajib karena sama-sama samaniyah. Dia punya dua sisi. Pertama alat tukar dan yang kedua dia punya sifat al-maliyah, kebendaan, kehartaan. Maka uang itu kena kewajiban zakat kalau nisabnya nyampe. Cuman nisab uang kertas tuh ngikutin perak apa emas. Itu yang jadi masalah tuh. Kalau kebanyakan ulama nih, jumhur ulama kontemporer, uang kertas itu nisabnya ngikutin emas. Kenapa ngikutin emas? Pertama nilai emas itu lebih stabil dibanding perak, kan begitu. Yang kedua nilai emas itu lebih tinggi daripada perak dan ini sesuai dengan watak zakat. Zakat itu dibebankan kepada orang kaya. Gitu. Yang untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya maka pakai nisab emas. Karena kalau nisab perak terlalu rendah, kan begitu. Yang ketiga, nisab emas ini memberikan ruang untuk orang bisa menghidupi atau bisa memenuhi hajat mereka sebelum dikenakan wajib zakat. Karena kewajibannya tinggi, nilainya tinggi. Itu kebanyakan ulama gitu. Berarti kan kalau ngikutin nisab emas uang kita mesti nyampe 85 gram. Yaitu kira-kira 70 juta lah begitu. Jadi kalau kita punya simpenan 70 juta dan 70 juta itu nggak mesti di satu rekening ya. Bisa aja orang punya rekening satu, cuman tempat nyimpennya banyak. Di bank cuman 20 juta, cuman di balik bantal ada 10 juta kan gitu. Di balik kasurnya ada, di selipan peci ini kalau dikumpulin ini ada 5 juta nih. Kan ya? Pokoknya dia punya nyimpen duit di luar kebutuhan tuh kena kewajiban zakat. Dikumpulin duitnya ada 70 juta nih kena wajib zakat tuh begitu. Di mana lagi? Di selipan Quran. Ada gak yang nyimpen di selipan Quran gitu? Masih ada gak?
Dikira kalau nyimpen duit selipan Quran kagak diambil maling. Maling mana ngerti Al-Quran. Kan nih, dulu orang nyimpen duit di selipan Quran ada itu. Quran bukannya dibaca malah buat selipan duit kan gitu. Dikira biar 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 maling kagak ngambil Ustaz katanya gitu. Maling mana kenal Al-Quran kan ya. Jadi kalau dia punya simpenan 70 juta kena kewajiban zakat ya belum. Sama kayak emas 70 juta ini harus ada selama setahun. Kalau bahasa anak sekarang namanya uang dingin. Uang yang kagak diapa-apain, dingin dia tuh kayak kulkas gitu. Jadi nggak diapa-apain selama setahun masih ada tuh. Itu kena kewajiban zakat. Kan ya, katakanlah ada orang punya duit 50 juta. 50 juta disimpan 50 juta. Lalu dia ngurusin proyek ini kena tuh gol semua proyeknya, dapat dia 50 juta. Akhirnya kan 50 juta yang dia punya nambah 50 juta lagi kan itu. Dapat tuh 100 juta, kena tuh nisab. Kapan itu nyampe 100 juta? Tanggal 5 Rabiul Awal. Maka 5 Rabiul Awal tahun depan kalau itu 100 juta masih utuh bayar zakatnya. Yang penting masih di atas nisab. Walaupun gak 100 juta. Katakanlah pas nyampe tahun depan tabungannya malah justru bertambah. Jadi 150 juta misalnya. Maka wajib bayar zakat 2,5% dari 150 juta gitu. Sebenarnya wajib zakatnya dari 100 juta karena nisab yang pertama nyampe itu kan 100, haul mulai jalan di 100 juta tuh. Cuman pas akhir haul ada tambahan 50 juta, 150 juta. 50 juta ini namanya mal al-mustafad. Harta mustafad. Harta mustafad itu wajib zakat. Kalau kita orang Syafi'i wajib zakat. Ngitungnya sama kayak yang dia tumbuh di situ. Karena dia dari yang numbuh dari 100 juta, dari 100 juta ngitungnya sama. Jadi pas di akhir haul ya wajibnya dari 150 juta. 2,5%. 150 juta kan berarti 3 juta sekian itu ya. Kan kalau 2,5% 100 juta 2 juta 500. Kalau 50 juta 2,5%-nya berapa? 1.750.000. Berarti 3 juta, 4 juta sekian gitu. Bayar tuh 4 juta sekian. Itu uang simpanan begitu. Nisabnya berarti nisab emas. Kalau nisab perak saya sih belum nemu ulama yang saya belajar begitu nisab uang kertas pakai perak. Kalaupun ada pendapat itu ya ada, cuman pendapatnya itu tidak diunggulkan. Kenapa nisab perak tidak diunggulkan? Perak itu nilainya tidak stabil. Kadang naik banget, kadang turun banget. Kemudian yang kedua enggak cocok sama yang namanya zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya. Kalau nisab uang simpanan make perak 672 gram itu kira-kira 7 juta. Tuh orang punya simpanan 7 juta tuh bukan orang kaya. Orang kaya bukan? Bukan. Orang ngontrak yang 1 petak itu, yang kamar mandi di luar. Yang kalau dia buka pintu bukan ketemu jalan tapi ketemu pintu depannya lagi begitu. Itu simpanan juga nyampe 7 juta lebih. Orang kaya apa bukan? Bukan begitu. Udahnya ngontrak, miskin, tanggungan banyak, cicilan banyak diwajibin zakat. Kan kesian itu namanya. Nah jadi nisab uang kertas itu nisabnya nisab emas. Karena itu lebih cocok. Lebih cocok kepada kepada karakter zakat. Bahwa zakat itu tidak memiskinkan, zakat itu diambil dari kelebihan, bukan dari yang dia butuhkan. Zakat itu diambil dari orang kaya. Begitu, itu nisab uang kertas. Berarti kalau kita, itu yang jadi masalah kalau gajian itu. Kalau gajian, kalau kita bilang gajian ada zakatnya, berarti zakatnya 2 kali. Zakat gajian sama zakat uang simpanan. Ini kaidah yang orang kagak banyak tahu. Dalam harta zakat tidak boleh ada 2 kewajiban zakat dari 1 harta. Nggak boleh. Itu mau tanya dari ujung ke ujung semua ulama sepakat. Tidak boleh ada 2 kewajiban zakat untuk 1 jenis harta. 1 jenis harta kalau dia kena 2 kewajiban maka pilih salah satunya. Nggak boleh dua-duanya kita wajibin. Ini kita punya kambing. Kambing kan wajib zakat nih. Nisabnya 40 ekor.
Tapi kita punya kambing, kita angon sekalian kita jual. Kita ngangon kambing, ada orang, Pak Haji kambing dijual, ya dijual, gue mau siapa aja yang mau beli tinggal datang begitu. Jadi diangon juga, dijual juga. Ngelihat dari nisab barang dagangan nih, zakat barang dagangan kena dia 40 ekor kambing lebih kan udah lebih dari nisab. Dilihat dari nisab zakat kambing, kambing angon, kambing dilepas itu juga kena. Berarti ada 2 kewajiban zakat, zakat kambing sama zakat barang dagangan. Mana yang wajib dikenain cuman satu aja yang paling dekat. Yang paling dekat ya zakat kambingnya langsung. Nggak boleh dua-duanya. Orang punya emas banyak, emas dia punya banyak tapi dia jual juga. Berarti kan 2 tuh kena. Zakat barang dagangan, zakat emas. Nah nggak boleh. Dalam kaidah fikih zakat tidak boleh ada satu harta kena 2 kewajiban zakat sekaligus, nggak boleh. Nah zakat profesi bagi ulama pesantren itu ngelanggar kaidah itu. Udahnya di gajian kena, entar harta simpanan kena, kan sama-sama rupiah. Beda cerita kalau dia gajinya rupiah, simpanannya emas, beda cerita tuh. Ya emas kan beda harta, kena kewajiban emas, gaji, duit, ya kena kewajiban itu. Jadi bukan dua kewajiban. Nah itu. Tapi kenapa kemudian muncul banyak zakat modern? Zakat modern tuh kalau saya sih kagak anti-anti amat begitu ya. Zakat modern ya boleh-boleh aja. Cuman kadang ada yang zakatnya jadi lebay, segala-galanya dizakatin. THR dizakatin. Apalagi tuh bonus macam-macam udah begitu. Sampai orang dapat warisan kena zakat. Kan kagak ada warisan mah. Kecuali kalau si mayit dulu waktu hidup ada kewajiban zakat belum bayar. Nah itu kena tuh. Jadi wajib zakatnya bukan warisan. Emang si mayit yang punya kewajiban. Tapi kalau warisan mah gak kena. Jual mobil aja kena zakat. Ini orang dagang untung. Ini barang dagangan nih. Barang dagangan habis nih. Habis nih habis mau dagang lagi enggak lah. Udah untung alhamdulillah. Kena kewajiban zakat-zakat kan kagak kena. Enggak ada zakat keuntungan, zakat kerugian kagak ada. Yang ada zakatnya tuh barang dagangan. Ini barang dagangan yang wajib zakat gini. Orang jualan nih. Mulai jualan kapan? Tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau barang dagangan ngitung nisabnya ntar di akhir haul. Pokoknya dia punya duit, ada modal nih berapa? 10 juta. Mau jualan apaan? Mau jualan komputer lah, HP begitu. Ya udah 10 juta tuh diganti. Diputar jadi stok barang kan gitu. Itu 10 juta dia beli HP, dia beli komputer. Berarti kan mulai dagang tanggal berapa? Tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal kan stoknya itu kalau dikumpulin cuma seharga 10 juta. Padahal nisab barang dagangan tuh yaitu zakat emas 85 gram 70 juta. Tapi haul tetap jalan, pokoknya dihitung tuh tanggal 1. Sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun depan, lihat tokonya tuh stoknya ada berapa. Kalau stoknya melebihi nisab itu kena kewajiban zakat. Dulu dia awal bulan pertama dagang terus muter dibeliin lagi barang begitu sampai akhirnya akhir haul tanggal 1 Rabiul Awal tahun depannya di tokonya di kiosnya tuh udah ada komputer, ada kulkas, ada TV, dihitung tuh semuanya tuh. Berapa tuh semua stok barang? Nyampe gak 70 juta? Nyampe, kena kewajiban zakat tuh. Gitu. Makanya orang dagang yang dagang bini kita buka warung enggak ada kewajiban zakat. Kan iya? Yang jualan di samping sekolahan kan iya. Sekolahannya masuk diem-diem kagak izin sama pengawas kan gitu. Dagangan laku alhamdulillah. Baru 2 minggu pengawas datang anak-anak suruh online lagi. Ya tutup itu warung gitu. Kagak ada yang beli kan ya. Itu bini saya begitu kemarin dagang. Sekolahan punya engkongnya kan ya, sekolahan punya engkongnya masuk diem-diem, anak-anak suruh pakai seragam biasa, masuk dagang alhamdulillah lancar begitu. Sebulan dagang pengawas datang suruh online lagi, ya udah nganggur lagi bini kan gitu, kagak dagang lagi. Yang kayak gitu maka kena kewajiban zakat, jualan lidi-lidian, kagak ada kewajiban zakat. Yang wajib zakat tuh partai besar begitu. Jualannya barang elektronik, mesin cuci itu kalau kena kewajiban zakat bayar pakai mesin cuci, pakai yang didagangin. Dia dagang komputer, zakat pakai komputer.
Ya kan banyak orang fakir yang emang butuh komputer, kasih itu zakat apa komputer kan ya. Jualannya apa namanya HP, bayar zakat pakai HP, nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau dikonversi jadi duit ya jadi duit nggak apa-apa kan begitu. Jadi itu barang dagangan. Dan barang dagangan ini kalau habis ya udah habis. Itu kan jadi duit, duitnya masuk harta simpanan, nah kena kewajibannya harta simpanan, begitu. Ini kan orang untung kena zakat, rugi aja kena zakat. Capek banget orang. Makanya nih beberapa orang udah rada ogah kalau belajar zakat. Tapi dizakatin mulu segala-galanya dizakatin. Padahal zakat itu kewajiban yang segmented sedikit sekali. Nah, jadi kewajiban zakat barang dagangan tuh barangnya tuh, bukan tokonya. Tokonya kagak dihitung. Itu etalase tuh, kita beli etalase buat majang barang itu kagak dihitung tuh etalase. Karena kagak dijual etalase. Sama mbak-mbak yang kita kerja mbak-mbak tuh nungguin konter, itu juga nggak dizakatin kagak. Ngitungnya susah kan perempuan bagaimana ngitungnya. Yang dihitung tuh stoknya aja. Mobil operasional kita punya enggak gitu. Kita mulai usaha material, modal 20 juta, ada pasir ada. Itu tanggal berapa tuh? Tanggal sekian. Ntar tahun depannya dilihat stok di materialnya ada berapa. Kena wajib zakat apa enggak. Begitu barang dagangan. Gitu. Dan itu juga syaratnya pertama kali dagang dia duit itu beli barang emang niat emang buat jualan. Maka kalau barangnya itu dikasih orang atau dapat warisan kemudian dia jual, enggak itu enggak kena kewajiban barang dagangan tuh. Itu syarat barang dagangan gitu. Jadi barangnya itu memang dibeli untuk dijual. Emang dia niat mau jualan begitu. Punya modal 5 juta dioper jadi barang. Tuh kena jadi wajib barang dagangan ntar tahun depan kalau stoknya lebih nisab. Tapi kalau kita punya mobil nih, mobil dulu beli buat apa? Emang buat dipakai, begitu kan ya. Jual emang kenapa jual? Ya butuh duit. Itu mah nggak kena kewajiban zakat. Walaupun kan nilai mobilnya bisa sampai 100 juta kan ya. Nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena barang ini dulu belinya bukan buat dijual. Belinya buat dipakai. Rumah kita beli buat kita tempati, kita pakai. Satu waktu kita jual, enggak ada kewajiban zakat. Walaupun itu dimerekin dijual sampai 2 tahun kagak laku-laku, enggak ada kewajiban zakat itu. Kan ya ada orang merekin rumah kan dijual sampai berapa kali corona kagak jadi-jadi. Kan ya. Enggak karena itu rumah bukan buat dijual, bukan belinya awal kali pertama bukan buat dijual. Begitu. Itu barang apa namanya. Nah, zakat modern ini muncul, jadi ada beberapa zakat modern yang saya pribadi itu sangat mengapresiasi. Yang penting konsisten. Salah satunya zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu zakat modern yang kalau saya lihat bagus, tapi harus dengan syarat dan konsistensi. Kalau emang dari awal ngikutin pertanian ngikutin. Kalau emang dari awal ngikutin emas gitu. Nah ada orang zakat pertanian tuh di mix tuh. Nisabnya nisab pertanian, bayarnya bayar emas perak. Nisab pertanian tuh kan cuman 5 wasak. 5 wasak tuh 524 kilogram. 524 kilogram kan kira-kira 5 juta. Kan ya, karena beras orang kita standarnya kan 10.000. 524 kali 10.000 kan 5 juta sekian. Berarti orang kalau gaji 5 juta kena kewajiban zakat. Itu OB aja kena itu. Kan ya? Karena nisabnya nisab pertanian. Cuman lucunya bayarnya bayar make penilai emas 2,5%. Gitu 2,5%. Kan kagak nyambung ini. Kalau mau dari emas make emas dari awal gitu. Nisabnya nisab emas, nisabnya nisab pertanian, bayar pertanian. Kalau bayar pertanian kan 5%. Kan ya? 10% kalau diairi air hujan, 5% kalau ngairin sendiri. Ya orang kerja kan ngairin sendiri kan ibaratnya gitu. Nyangkulnya sendiri, dia naik motor sendiri kan begitu. Maka 5% lah begitu. Jadi kalau dia gajian dan yang namanya zakat pertanian kagak make potong-potong. Segitu panen segitu dia zakati 5%. Gaji 10 juta 5%-nya berapa tuh? 500.000 ya? Bayar segitu 500.000. Begitu kalau mau ngikutin zakat pertanian. Iya, kalau mau ngikutin zakat emas juga.
Nah, cuman kan kalau ngikutin zakat mah susah nih. Karena orang sekali gaji sebulan kan nggak mungkin sampai 70 juta. Kalau Messi sih iya kan Messi. Messi seminggu bisa 2 miliaran ya. Cristiano Ronaldo tuh seminggu berapa tuh. Ini kalau ada gajian sampai 10 juta, enggak karena kewajiban zakat. Tapi kan emas setahun Ustaz. Akhirnya dikumpulin tuh gaji 12 bulan. Jadi 10 juta dikali 12, 120 juta. Cuman 110 jutanya kan bayang-bayang itu. Kagak ketahuan kan jelas apa enggak. Yang jelas kan bulan sekarang nih 10 juta ada nih. 110 juta itu kan masih bayang-bayang. Yang namanya kewajiban zakat itu hartanya dimiliki secara sempurna. Itu gaji belum kita pegang mah belum gaji, belum punya kita namanya. Gitu. Makanya zakat penghasilan emang yang paling benar ngikutin zakat pertanian. Kalau mau sekalian begitu. Cuman kan saya juga nggak nganjurin kalau saya bilang orang penghasilan mendingan sedekah aja. Dulu Habib Munzir kan begitu almarhum. Waktu di Majelis Rasulullah pernah ditanya begitu. Beliau termasuk ya sama kayak ulama pesantren. Penghasilan tidak ada zakatnya. Kalaupun mau sedekah, sedekah gaji gitu. Nggak usah pakai apa namanya zakat gitu. Kalau sedekah gaji kan gak ngitung-ngitung kita. Kita gaji 5 juta, kita mau sedekah 2 juta kan terserah kan iya. 3 juta doang kita dapat begitu. Ya syukur-syukur bini kagak ngomel kan begitu. Ya kali. Jadi apa namanya, dulu emang kan Nabi Muhammad ngomongnya begitu. Nabi Muhammad ngomongnya zakat itu waktu beliau sallallahu alaihi wasallam ngutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal, itu orang situ suruh beriman kepada Allah. Kalau dia iman sama Allah udah suruh sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu udah dikerjain suruh bayar zakat. Zakat apaan Nabi? Kata Nabi Muhammad, zakat diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin. Kan gitu. Nah orang kaya emang zaman dulu yang begitu tuh. Punya kambing, punya onta, ada pertanian, ada peternakan, barang dagangan. Nah terminologi orang kaya kan dari tahun ke tahun terus berubah. Orang kaya zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman sekarang yang kaya tuh nggak kudu punya kambing jadi kaya. Nggak ada gak yang kaya gara-gara kambing sekarang? Nggak ada kan gitu. Orang punya sapi ya kaya sih cuman terminologinya berubah. Ada orang yang kaya tanpa barang dagangan, tanpa pertanian. Gak kaya dia gara-gara gajinya. Hasil kerja otaknya begitu. Gajinya bisa sampai 10, 20, 30 juta. Kan itu. Berarti kan kaya dari gaji itu. Berarti kekayaan itu kena kewajiban zakat tuh. Karena itu kaya itu namanya. Kan begitu. Makanya namanya zakat gajian. Karena terminologi orang kaya yang berubah. Kayak terminologi orang ganteng kan berubah dari tahun ke tahun kan ya. Orang ganteng sekarang sama dulu kan beda. Kalau yang ganteng dulu tuh kayak ini kan. Kayak siapa? Rano Karno sama siapa? Ongki Alexander kan gitu. Boy kan ya. Gusti Randa, ganteng itu. Gusti Randa kan ya. Sekarang orang kayak gitu nggak disebut ganteng. Roma Irama kan dulu ganteng tuh. Pakai rambutnya kan agak kriwel. Terus ininya bewok. Bewoknya penuh nih gak setengah-setengah. Kan ya. Terus pakai kemejanya kemeja bunga-bunga. Kancing atas dibuka biar bulu dada kelihatan kan ya. Pakai celananya celana cutbray. Yang bawahnya lebar banget. Tuh bocah 3 juga masuk tuh gitu tuh. Kan ya. Ganteng tuh habis itu pakai gitar. Wah, udah ganteng banget tuh. Cuman kalau ada orang kayak gitu zaman sekarang kan kita nyebutnya kagak ganteng itu. Nyebutnya apaan? On kan ya. Orang nanya ya udah lama udah kayak gitu dia kan begitu. Itu terminologi kaya berubah. Maka yang kaya itu dari gaji tuh. Gitu. Maksud saya kalau emang mau zakat penghasilan satu pakem aja. Yaitu ngikutin pertanian atau ngikutin emas perak sekalian. Jadi kalau yang gajinya gede kayak siapa tuh yang punya cincin banyak banget tuh siapa? Hotman, itu kan sekali job itu honor bisa puluhan juta kan ya. Nah yang kayak gini nih ngikutin emas nih gini nih kan ya.
Enggak kudu nunggu nilainya besar. Tapi kalau mau gaji-gaji yang kecil-kecil itu kan janganlah gitu kan, ntar dipotong kebutuhan. Udah dipotong kebutuhan dia nyimpen. Nyimpennya juga ada 5 tuh kan ya. Nyimpen nyunatin anak, simpenan mau akikah anak yang belum akikah sama bapaknya juga belum akikah kan gitu. Simpen buat haji, simpen apalagi tuh. Kan banyak tuh kita punya simpenan kan banyak kan ya. Ah itu mah jangan kayak gitu mah susah. Yang gaji-gaji yang kena zakat tuh yang minimal eselon berapa ya? Eselon 3 lah kan begitu ya. Eselon 3, eselon 2, apa 2A tuh, 2A, apa 2B itu kan tinggi-tinggi. Nah itu yang kena kewajiban zakat. Tapi kalau karyawan biasa yang cuman ya 7 juta itu nanti kan masuk uang simpanan, nanti dari uang simpanan begitu. Nah jadi zakat ini memang orang nanya, Ustaz, kalau mau sedekah mah gak usah ngitung. Emang benar, kalau mau sedekah gak usah ngitung. Ini kita lagi ngomongin zakat ini. Kalau zakat emang kudu ngitung, begitu. Kalau kagak ngitung salah bayar, yang ada malah bukan ngejalanin ibadah, malah bikin ibadah baru. Itu namanya dosa itu. Ini ada pakemnya ini. Ulama pesantren kan gitu, zakat itu sama kayak sholat. Ada wahyunya kita kerjain, kagak ada wahyunya jangan bikin-bikin. Haji wukuf tanggal 9 kita wukuf. Biar desek-desekan biar rame. Gak mungkin kita bagi 2. Udah yang tanggal 9 orang Asia dulu dah begitu. Orang Eropa ntar gitu. Orang Eropa nih selama orang Asia di Eropa, orang Eropa tawaf ifadah dulu. Boleh gak kita bagi begitu? Gak boleh. Zohor waktunya ya zohor. Ustaz nih zohor nih saya sibuk ini. Kalau saya majuin sholat zuhur jam 10 pagi boleh apa enggak? Ya kagak boleh. Enggak boleh. Itu udah pakemnya begitu. Orang ternak apa? Ternak kambing. Kena kewajiban zakat. Kena kalau nyampe 40. 40 kambing juga syaratnya diangon. Kalau dikandangin mereka kagak kena kewajiban zakat. Itu yang disebut dengan istilah saimah. Apa saimah? Saimah itu ya diangon. Yang kalau pagi-pagi kita bawa gitu. Ntar udah rada siangan masuk kandang. Udah rada sore masuk. Ntar besok kita lepas lagi. Nyari makan diri. Kalau dikandangin makannya kita beli nggak ada kewajiban zakat. Walaupun ada 100 ekor nggak kena kewajiban zakat. Karena bukan saimah itu. Yang kena kewajiban zakat kambing yang diangon. Begitu. Dulu kita punya almarhum engkong begitu tuh kerjaannya tuh pagi ngangon kambing. Kambingnya cuma gak sampai 10, kambingnya cuma 20-an gitu. Engkong meninggal atu-atu kambing kan dipotong. Ada yang dipotong, ada yang dimaling orang gitu. Akhirnya lama-lama habis tuh kambing gitu. Itu tuh kambing yang kena wajib zakat begitu, yang diangon itu. Kalau kagak diangon dikandangin gak kena kewajiban zakat. Walaupun orangnya kaya tuh. Kan ya sapi dikandangin kagak dilepas. Itu sapi orang punya sapi 5 ekor aja kaya tuh. Kan ya, tapi gak kena kewajiban zakat karena gak diangon. Emang harus diangon. Ya wahyunya bilang begitu sih. Kita sih pengen aja bikin wajib zakat yang kita bisa kan gitu. Wajib tuh zakat nisabnya berapa? Gak usah pakai 30 ekor. Udah seekor aja udah kena. Nah, itu kan bisa. Cuman kan gak boleh itu. Ya sapi orang dikandangin punya 5 ekor kaya. Biasanya yang sapi 5 ekor tuh rumahnya 3 tingkat itu. Biasanya kan gitu. Lantai dasar itu kandang sapi semua kan gitu. Isinya sapi semua. Jadi itu berkaitan dengan zakat mal. Ntar sisanya kapan waktu kita pelajari lagi. Sisanya gitu. Mudah-mudahan cukup nih udah sampai jam 11. Sebelum ditutup kita akhiri sebelum tutup. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada kita selesaikan kajian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, barangkali tadi ada penjelasan Ustadz yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ya, jadi zakat kambing, kalau sound the ship nggak ada zakatnya Ustadz. Silakan. Masalah zakat fitrah barangkali ada yang mau tanya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir Ustaz atas ilmunya nih, kayaknya daging semua ini dari awal ini. Itu ini Ustaz yang mau ditanyain Ustaz, mungkin masalah amil ya. Karena kan nih Ramadan ini hampir setiap masjid, musola, bahkan RT itu rata-rata pada bikin panitia zakat gitu. Yang mau ditanyain pertama, apakah kepanitiaan itu sudah bisa dibilang amil zakat? Ya, karena kan yang saya tahu amil itu ada bagian Ustaz ya, gitu. Yang pertama itu Ustaz, apakah kepanitiaan termasuk dalam amil zakat? Kemudian apakah panitia ini ketika tidak termasuk dalam amil zakat, dia boleh menerima upah, dan kalau menerima upah itu dari zakat mana? Maksudnya apakah uang zakat itu boleh untuk membayar panitiaan gitu, dan mungkin segala macam keperluannya ya Ustaz ya, kayak gitu ya. Mungkin itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, biasanya panitia yang terdaftar tuh 10 orang. Ntar pas pembagian tau-tau jadi 30 orang tuh. Banyak banget panitia tuh. Jadi panitia amil apa bukan? Panitia bukan amil. Amil itu orang yang dipekerjakan oleh penguasa, pemerintah. Pemerintah adalah hakim dalam masalah fikih. Dia ngasih mandat urusan zakat, kalau di Indonesia ada Basnas. Maka Basnas itu amil. Orang-orang yang dapat surat SK dari Basnas, dia amil. Dan Basnas tuh udah ngelantik setiap kelurahan tuh ada amilnya, itu yang amil, yang diangkat oleh penguasa. Kalau kita bikin sukarela, panitia nih masjid bikin panitia, dikumpulin nih malam tanggal Ramadan, malam tanggal 10 dikumpulin, bikin panitia pengumpul zakat fitrah, boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Tapi bukan amil, bukan amil. Karena tidak dipekerjakan oleh penguasa, tapi atas sukarela kita. Ntar kan biasanya panitia tuh ada pembubarannya tuh. Ya kan, pembubaran panitia 2 minggu habis lebaran. Biasanya ke puncak tuh pembubarannya tuh. Masa amil dibubarin kan kagak. Amil mah kagak dibubarin. Amil diangkat dipekerjakan oleh penguasa. Nanti kalau dia tidak jadi amil lagi ya SK-nya dicabut. Karena bukan amil, maka panitia enggak dapat jatah zakat fitrah. Dia itu jatuhnya wakil muzaki. Ini saya zakat nih, saya taruh ke masjid. Nah itu diwakili sama panitia tuh. Nanti nyampein itu ke fakir miskin. Jadi dia wakil saya, wakil muzaki. Maka karena dia wakil, dia nggak boleh dapat zakat. Kecuali kalau panitia itu salah satunya fakir miskin. Nah, dia dapat jatah sebagai fakir, sebagai miskin, bukan sebagai panitia. Kalau panitia nggak ada jatah zakat, ya nggak ada, karena dia bukan dari 8 golongan itu, kan ya. Ya terus gimana Ustaz? Ini panitia kalau ngambil, ya nggak apa-apa, dapat jatah, cuman jangan dari zakat. Kan biasanya ada orang bayar zakat pakai duit itu zakat fitrah. Zakat fitrah pakai duit jadi berapa? 45. Orang kalau bayar zakat 45 kan mesti bayar pakai 50.000 kan? Ya kan? Nggak mungkin 45 benar tuh. Bayar pakai 50.000, itu kan ada 5.000 kembalian tuh. 5.000 kembalian, 5.000 mau diambil apa enggak apa? Jawabannya apa kira-kira? Kagak kan gitu, sedekahin aja lah gitu. Habis kalau gue bilang gue ambil gue malu kan gitu. Kalau gue sedekahin juga 5.000 lumayan itu, permen kaki buat bocah kan gitu. Ya kan iya. Ini lumayan gede nih 45 nih, di saya musola 35, jadi kembalinya 15.000, lumayan buat Kinder Joy itu, buat bocah kan gitu. Maka panitia boleh ngambil tuh dari kelebihan yang 5.000 tuh, karena 5.000 kan bukan zakat, dia sedekah gitu. Atau emang masjid nyediain anggaran, masjid menyediakan anggaran sekian juta untuk panitia, begitu. Jadi jangan diambil dari zakat fitrah, karena zakat itu zakatnya emang ibadah gitu ya, udah ada pakemnya, kagak boleh bikin-bikin, gak boleh asal begitu. Dan zakat yang terkumpul juga nggak boleh nyisa tuh.
harus habis tuh kasih ke fakir miskin. Kalau misalnya fakir miskin yang kita punya datanya 200 orang misalnya, muzaki yang ada 400 orang, berarti satu miskin dapat 2 jatah zakat dari 2 orang itu. Begitu. Karena panitia itu timbang nyampein doang, nggak boleh diolah lagi. Kecuali yang tadi yang kelebihan itu sedekah itu. Kan ya, ada orang bawa sekarung nih, sekarung 10 kilogram. Dia cuma zakat 3 orang, kan 3 orang kan 7,5 kilogram kan ya. Kalau 2,5, jadi beras berapa kilogram? Hah? 3,5 liter. Ya kalau 10 kilogram berarti berapa tuh yang karungan itu? Ya pokoknya kan kalau dia bawa sekarung 10 kilogram tuh kan ada sisa tuh sekian liter. Sekian liter tuh kan bukan zakat. Nah itu makanya sisa-sisa itu datanya di penting tuh. Orang zakat 45 tambahin 5.000 nih, 5.000 sedekahnya. Orang bawa beras buat 3 orang, berarti kan cuman 3 kali 3, 3,5 kali 3 sekian liter. Ini dia beras bawanya sekian liter, berarti sisanya tuh. Nah sisa-sisa ini yang kelebihan dari zakat kan jatuhnya sedekah. Boleh itu diambil buat panitia, makanya itu datanya tuh kudu yang nulis kudu kudu rapih begitu. Saya di musola begitu di rumah, jadi nggak boleh lagi ada panitia yang ngambil zakat. Dan panitianya harus ibaratnya orang yang kita kenal terdaftar. Terus yang nulis itu kudu ditulis. Orang datang bawa duit berapa, zakatnya berapa, sedekahnya berapa. Itu sedekahnya itu ditulis. Ntar dari semua yang kumpul kita keluarin dulu nih yang sedekah-sedekah nih. Yang sedekah kita kumpulin, entah kita mau beliin beras, apa kita beliin kain, apa kita beli baju, kasih panitia. Ini zakatnya rapih udah, nggak ada campur apa-apa, kita bagi-bagiin begitu supaya itu tadi. Tapi orang musola kan juga begitu nanya, Ustaz kita dulu mah begini gini. Ya udah yang dulu mah biarin dulu gitu. Sekarang udah tahu ilmunya jangan begitu lagi. Kagak boleh nih panitia ngambil ngambil jatah zakat begitu. Oke? Ada lagi? Ya Pak Haji, pakai ini mikrofon. Biar kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, mau nanya ini. Saya bertanya mungkin agak sedikit melenceng, boleh dibilang gitu. Atau daripada menjadi keraguan-raguan selama ini, lebih baik kita tanyakan biar kan mungkin masih ada waktu. Jadi di sini saya berbicara bukan berarti untuk menyalahkan dan membenarkan juga dalam karena kondisinya mungkin karena keadaan. Yang terjadi belakangan ini, contohnya banyak pengamen-pengamen jalanan ini sekeliling kampung jembatan nih. Baik yang modalnya hanya aqua dengan beras sampai organ tunggal. Itu yang ya saya merasa amati di lingkungan kita seperti itu. Nah dalam kolom bahasan kita tentang infak, zakat dan sodako ini, kita posisi mereka itu gimana gitu, mohon pencerahan paling tidak. Karena kalau saya pribadi merasa kalau kita nggak kasih merasa kasihan, tapi kalau kita kasih jadi langganan Pak Ustadz. Karena mereka jadi rutin, kali kalau sehari itu kalau saya hitung 27 orang ada kali Pak Ustadz. Itu nyata karena saya memang orang lapangan, hidupnya jadi berkaitan dengan jalan. Ngasih duit kita kan bukan zakat apa duit kita? Duit. Jadi orang dia datang ke rumah gitu ya? Iya, karena di jalan kan kadang-kadang ya. ada yang modelnya hanya sekedar beras sama ini. Dan itu bukan kategorinya mereka mampu dan tidak mampu, kan terlepas dari nggak tahu dia miskin atau tidak lah, nggak tahu. Tapi sebagai manusia kita kan pengen menolong, tapi lama kelamaan kok jadi muncul pertanyaan di hati ini karena sebenarnya siapa yang salah gitu loh. Dalam arti karena keadaan yang membuat seperti itu. Karena saya pernah ke Jogja, itu selama di Jogja itu Perda mengadakan Perda dari Jogja itu memberikan undang-undang bahwa pemberi dan peminta-minta itu kena pasal.
Jadi tidak boleh ada peminta-minta dan yang memberi pun kena pasal. Jadi akhirnya tertib di sana itu semua yang memang merasa tidak mampu terkoordinir dan bisa hidupnya lebih mapan. Barangkali mohon pandangan, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau nggak salah tuh zaman Foke juga ada perda itu tuh. Zaman Fauzi Bowo ya Foke itu. Jadi ada Satpol PP yang nongkrong di lampu merah, ketahuan ada yang minta ditangkap, yang ngasih juga ditangkap gitu. Dulu ada perda gitu, tapi sekarang nggak tahu masih ada, apa emang nggak dijalanin begitu. Tapi yang apa namanya secara syariat, bahwa syariat itu sangat meninggikan orang yang tangannya di atas memberi. Dan syariat tidak menganjurkan untuk menjadi peminta-minta. Itu yang harus apa istilahnya jadi pijakan. Bahwa orang muslim yang memberi jauh lebih baik daripada yang menerima, begitu ya. Nah cuman emang kalau pengamen, ini pengamen nama yang lain juga sama nih. Kalau kita sekali ntar dia bilang temennya, lu rumah yang ono baik orangnya kan begitu. Lalu datang lagi begitu. Tapi sebenarnya pemberian kita kepada mereka itu bukan sesuatu yang sifatnya apa istilahnya ya, apa namanya, bukan sebagai cara untuk melanggengkan budaya kayak begini gitu. Tapi pemberian kita tuh sebagai bentuk kebaikan kita karena melihat ada usaha yang dia lakukan. Seenggaknya dia ngamen begitu. Jadi kalau saya pribadi kalau ada yang ngamen, lihat ngamennya serius apa enggak tuh dia gitu. Kalau tibang botol diberasin begitu, kecerek itu kan kurang serius namanya berarti. Ini mah jatuhnya minta-minta juga. Nah yang minta-minta gitu tuh saya ogah tuh. Iya, kalau pakai organ berarti emang serius dia kan begitu. Sampai berhenti lagi dia, sampai joget kan di situ kan dia. Iya dulu gitu. Jadi saya ngelihatnya apa selama kategorinya minta-minta, saya nggak bakal ngasih tuh orang minta-minta gitu. Karena makin dikasih makin menjamur. Tapi kalau emang dia serius dengan pekerjaannya, dia memang ada usaha, suaranya emang dibagus-bagusin, iramanya nyambung kan begitu. Kan ada pengamen yang irama sama suara kagak nyambung kan gitu. Nyanyi lagu keramat Roma Irama, tapi pakai joget kan nggak nyambung itu. Lagu keramat kan lagu ibu dipakai dijogetin kan gitu. Jadi saya pribadi apa namanya, memang mereka tuh antara peminta-minta atau orang yang punya apa namanya usaha. Dilihat dari bagaimana yang dia kerjakan. Selama yang dikerjakan tidak sesuai dengan standar orang nyanyi, berarti jatuhnya minta-minta. Minta-minta saya nggak pernah ngasih. Saya minta-minta nggak pernah ngasih. Saya ngasih sama kayak ini tukang polisi gope. Tuh polisi gope. Ya di tikungan tuh. Hah? Iya. Kalau tibang berdiri doang mah saya kagak ngasih tuh. Tapi kalau dia kerja tuh, yang ono diberhentiin, yang dimasukin 5.000 saya kasih begitu. Iya benar. Jadi ngelihat orang udah panas-panasan, serius, itu ngasih 2.000 rada malu gitu. Ngasih 5.000 gitu. Kan iya. Jadi ngasihnya juga demen gitu. Cuman ya itu tadi bahwa kita menjadi pribadi yang diagungkan oleh syariat salah satunya dengan memberi, banyak memberi. Tapi pemberian itu jangan sampai melahirkan kemiskinan-kemiskinan yang baru. Maka pemberiannya harus diperhatikan sesuai dengan kadar dan porsinya, begitu. Mudah-mudahan cukup. Udah ya, ada lagi gak? Udah. Atau lagi? Itu satu, 10. Satu. Iya digabung ya pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, singkat saja. Untuk yang 8 golongan itu, yang saya pertanyakan visabilillahnya Ustadz, untuk penjelasan.
dari biasanya kan mohon maaf saya salah satu pengurus juga terus dianggap bahwasanya ngajar juga. Nah, apakah termasuk dari hal itu? 8 golongan itu. Terima kasih Ustaz. Ya satu lagi digabung aja nih. Lain Ustaz ini kayaknya berat, lebih berat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih ini kan berbicara tentang yang hak itu hak disampaikan, yang batil itu batil. Saya ingin menanyakan sesuatu, bukan menyinggung atau apa. Apakah boleh gitu dalam fikih sesuatu yang diwakafkan untuk ibadah seperti halnya tanah gitu. Saya wakafkan, ya kan, ada orang mewakafkan tanah untuk ibadah, untuk masjid, tapi dipergunakan untuk kepentingan bukan ibadah gitu. Apakah boleh? Contohnya ada tanah wakaf untuk masjid, tapi dipergunakan untuk acara-acara gitu, kayak hajatan, kayak apa. Ada orang juga nyumbang untuk wakaf untuk masjid juga, untuk pelebaran, untuk apa, tapi digunakan untuk parkiran. Walaupun ujung-ujungnya itu uangnya untuk masjid gitu. Apakah boleh gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama fisabilillah. Fisabilillah itu yang disepakati seluruhnya oleh ulama 4 mazhab. Fisabilillah itu al-guzad. Orang yang berperang, ngangkat senjata. Itu namanya fisab. Perang beneran, bukan perang medsos tuh ya. Bukan perang di Twitter, bukan perang beneran. Bawa senjata ngadepin musuh. Dan perangnya itu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan Islam. Berarti kalau ninggin Islam, musuhnya harus beneran yang bukan muslim. Kalau musuhnya sama-sama Islam berarti bukan perang, itu konflik namanya. Jadi harus itu yang disepakati fisabilillah, itu perang begitu. Nah, ada satu tambahan fisabilillah dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Satu tambahan dari mazhab Imam Ahmad bin Hambal, fisabilillah itu orang yang haji. Jadi perang sama orang haji. Ini ada orang haji nih, dia udah dapat jadwalnya haji berangkat, cuman gak punya bekal. Bisa dapat dari fisabilillah itu. Itu makanya ada dua nih. Satu orang berperang, semua ulama sepakat. Satu lagi yaitu orang berangkat haji, itu tambahan Imam Ahmad bin Hambal. Nah lalu bagaimana kemudian ustadz, guru-guru dan seterusnya begitu. Kalau merujuk kepada pendapat fikih yang muftabihi, al-muftabihi itu maksudnya fatwa yang resmi dari fatwa madhab gitu, emang kagak ada tuh dari 4 madhab. Muncul dari beberapa ulamanya saja. Kayak Imam Al-Kasani dalam Bada'i Shana itu, di Imam Kasani itu ulama Hanafi, itu menyebutkan bahwa fisabilillah itu kullu wujuhil khair. Seluruh orang yang beraktivitas dalam jalan kebaikan itu fisabilillah. Ada Imam Al-Kasani gitu. Imam Al-Kasani ulama Al-Hanafiyah. Kalau di ulama Syafi'i masyhur dari kitab tafsir Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi. Beliau mengatakan wa naqala al-Qaffal. Al-Qaffal itu ulama topnya Syafi'i itu. Itu gurunya guru begitu. Jadi Imam Nawawi dalam Majmu' sering nyebut Al-Qaffal. Jadi Imam Al-Qaffal menukil bahwa ada pendapat fisabilillah adalah kullu wujuhil khairi. Jadi yang saya tahu melebarkan fisabilillah itu setiap orang yang bekerja di jalan Allah itu cuma 2. Al-Kasani dengan Al-Qaffal. Itu doang yang saya tahu. Tapi pendapat ini masyhur nih. 2 pendapat kalau di kalangan Syafi'i kan gara-gara Mafatihul Ghaib Imam Ar-Razi itu. Kemudian dipakai oleh banyak orang. Jadi ustadz yang emang sehari-harinya ngajar, emang tidak ada kerja sampingan kan ya. Dia mau ngojek tadinya, cuman ditelepon, Ustadz kalau bisa ntar malam ngisi pengajian ya gitu. Dia mau ngojek kagak jadi kan, akhirnya dia buka kitab dulu
Gitu. Kalau gua ntar ngaji isinya ngoceh doang kan kagak lucu kan ya. Akhirnya dibuka kitab. Tadinya mau ngojek kagak jadi tuh, buka kitab. Besok pagi ngojek emang bisa ngojek doang, ditelepon Ustaz, Johor ini kosong enggak gitu. Ngaji ya di sini, buka kitab lagi. Akhirnya sehari-hari emang kerjaannya tuh sabilillah kan begitu. Enggak sempat buat nyari duit. Karena udah habis dari permintaan banyak umat. Dia ngaji sini, buka kitab sini lagi. Nah, ini yang kemudian dapat jatah zakat versinya Al-Qafal atau juga Imam Al-Kasani, Imam Abi Hanifah begitu, fisabilillah. Kalau saya melihat fisabilillah itu yang dimaknanya luas, itu ustadz, guru-guru ngaji, itu kan fisabilillah yang tidak disepakati. Nah ini ya, yang tidak disepakati. Maka yang tidak disepakati ini buat saya nggak apa-apa dipakai. Tapi nomor 1 sama nomor 2 dulu yang didahulukan. Nomor 1, nomor 2 siapa? Fakir miskin. Jadi kalau fakir miskin belum beres, jangan tahu-tahu pindah ke nomor 8 fisabilillah. Fisabilillah nomor 8. Saya sih nggak ada masalah. Ada ustadz, ada orang yang ngamalin fisabilillah, diumumin bahwa itu adalah setiap orang yang berada di jalan sabilillah. Saya nggak ada masalah karena emang ada fatwanya, dan fatwanya itu bukan fatwa baru kemarin. Dari dulu itu udah ada. Maka fatwa yang sudah dari dulu ada begitu, dan itu artinya kan diketahui oleh ulama-ulama itu juga. Berarti memang membiarkan itu sebagai mukhtalaf, membiarkan sebagai fatwa yang diperdebatkan. Dan itu kita kayak model cadar di Syafi'i, itu kan aslinya wajib tuh. Cadar mazhab Syafi'i wajib, coba buka Imam Nawawi Banten, itu wajib. Tapi dalam Hasyiah Al-Bajuri beliau mengeluarkan gitu. Fatwa salah satu ulama Syafi'i yang mengatakan aurat bagi perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, nggak pakai cadar. Diambil tuh sama orang kita dipakai kan itu. Apalagi fidyah sholat di Syafi'i nggak ada ulama Syafi'i bilang fidyah sholat tuh ada. Al-Muftabihi nggak ada. Tapi dalam Hasyiah Al-Bajuri ada Bughyatul Mustasyidin, itu disebut oleh ulamanya. Jadi salah satu wajah itu pendapat ulama, bukan pendapat madhabnya. Dipakai sama orang kita. Jadi buat saya selama itu keluar dari ulama yang otoritatif dan dia diakui di zamannya sebagai ulama, pakai nggak apa-apa. Cuman ini kan fisabilillah nomor 8 nih. Nomor 1 sama nomor 2 fakir miskin. Jadi maka yang didahuluin fakir miskin dulu. Ntar kira-kira udah rata fakir miskin baru nomor 8. Jangan tahu-tahu udah nomor 8 duluan tuh. Udah dibungkusin buat siapa nih, buat ustadz. Ya. Ntar fakir miskin dulu. Hitungin berapa datanya sekian. Ini kita dapat pemasukan yang muzaki ada 500 orang. Fakirnya miskinnya ada sekian. Ini fisabilillahnya sekian. Begitu. Jadi kalau buat saya nggak ada masalah, karena fatwa itu udah ada dari zaman dulu. Kalau kita omelin, kita yang diomelin ntar gitu. Ini ya, selama fatwa itu keluar dari pihak yang otoritatif tidak ada masalah. Yang penting dia benar-benar fisabilillah, kagak nyambi. Kan ada orang yang nyambi kan gitu. Dia ustadz sih, kontrakannya kan bejibun itu dia. Iya, dia ustadz sih. No rental mobil kan mobil dia semua isinya kan gitu. Itu kan fisabilillahnya setengah-setengah jatuhnya kan gitu. Ini fisabilillah bener nih. Gitu, yang kalau dia belum pulang anak belum pada makan, nungguin berkat bapaknya kan gitu. Nah itu fisabilillah. Tapi itu nomor 8 begitu. Jadi dahulukan fakir dan miskin gitu. Jadi cuma 2 itu yang saya tahu, Imam Al-Kasani dengan Imam Ar-Razi itu naqol al-qafal. Tapi walaupun 2 itu tetap pendapat yang orang boleh ngambil kok. Sebagaimana kita ngambil pendapat fidyah sholat bukan dari mazhab Syafi'i sendiri tapi dari salah satu ulamanya begitu. Oke? Ada lagi? Oh iya wakaf. Jadi wakaf itu memang tidak boleh digunakan kecuali untuk hal yang diwakafkan untuk itu, gitu.
apa namanya yang diwakafkan untuk itu, maksudnya kalau emang diwakafin buat sekolah ya emang tidak boleh dimanfaatkan untuk selain kepentingan sekolah. Kalau emang diwakafin untuk ibadah tidak boleh dimanfaatkan untuk selain kepentingan ibadah begitu. Kalau kita buka banyak kitab, salah satunya Kifayatul Akhyar begitu ya. Kalau itu digunakan untuk selain itu untuk selain peruntukan wakafnya, tapi ada gulat. Gulat itu bahasanya keuntungan. Tapi pemanfaatan itu menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu wajib dialihkan untuk yang diwakafkan itu. Yang penting ini kan diwakafin buat masjid nih. Maka masjidnya kagak boleh hilang begitu. Walaupun di sisa samping masjid ada parkiran atau ada bazar, dia orang yang naruh dagangan situ mintain sekian ribu per minggu dan sebagainya, itu kan nggak ada masalah, itu ada gulatnya, keuntungannya tapi buat masjid. Yang penting masjid yang diperuntukkan untuk itu nggak hilang. Yang jadi masalah kalau diwakafin buat masjid tapi masjidnya kagak ada. Gitu, yang ada cuma parkiran doang misalnya begitu. Itu yang jadi masalah. Yang penting yang diwakafin itu ada, lalu pemanfaatan sekunder, pemanfaatan yang kedua ketiga itu gulatnya untuk masjid. Yang penting jangan pemanfaatan primernya hilang, nggak boleh hilang begitu. Oke? Jadi tentu jangan sampai juga pemanfaatan kedua tuh mengalahkan pemanfaatan yang diwakafkan untuk itu. Itu juga sama hukumnya kayak musabbal. Tahu musabbal? Musabbal itu barang yang kita jadikan fisabilillah. Kayak orang naruh air minum di depan rumahnya. Itu musabbal tuh. Siapa aja yang lewat aus minum silahkan. Maka kalau itu dipakai bukan buat minum, itu yang pakai dosa itu. Iya benar, itu namanya air musabbal. Apalagi listrik. Ini listrik masjid itu musabbal itu untuk kepentingan masjid. Maka kalau yang make bukan untuk kepentingan masjid, itu dosa tuh dia tuh. Karena ini musabbal namanya. Gitu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup dengan doa kafatul majlis, sudah selesai.